يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Mada yamliku min amrihi man nasiyatu biyadillahi wa nafsuhu biyadihi wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'ihi yuqallibu kaifa yasha'. Apakah yang dimiliki seorang hamba ya dari urusannya, sementara ubun-ubunnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ada di antara isba'aini, dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Yakni apa yang bisa diperbuat oleh seorang hamba kalau bukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua yang ada pada dirinya. Ubun-ubunnya di tangan Allah, jiwanya di tangan Allah, hatinya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha menguasainya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati-hati manusia semua berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah. Allah akan arahkan atau bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang Maha memalingkan hati, yang Maha mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ya, ini seorang hamba yang begini keadaannya, yang bisa dia lakukan adalah banyak bersandar kepada Allah, banyak berdoa meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa hayatuhu biyadihi wa mautuhu biyadihi wa sa'adatuhu biyadihi wa syaqawatuhu biyadihi wa harakatuhu wa sakanatuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu biiznihi wa masyiatihi. Fala yataharraku illa biizni wa la yaf'alu illa bimasyiatihi. Hidupnya semua di tangan Allah. Matinya di tangan Allah, kebahagiaannya di tangan Allah, kesengsaraannya di tangan Allah. Semua gerakannya dan sikap diamnya, semua ucapan dan perbuatannya selalu dengan izin dan kehendak Allah. Maka dia tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa bergerak kecuali dengan izin Allah, dan tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Baik, barakallahu fikum, ikhwatal Islam, para pendengar dan pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya. Kalau keadaan seorang hamba seperti ini, maka menjadikan hamba itu harusnya selalu banyak menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta pertolongan kepadanya. Kalau kita mengetahui, ya, kaidah yang diterangkan oleh para ulama dalam memahami takdir Allah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, itu yang akan terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Seorang hamba mestinya merasa ini juga termasuk perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Maka seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang berilmu, yang memahami tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah ini mestinya menjadikan ini sebagai sebab untuk memperbaiki, menguatkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya dan usaha untuk menghindari keburukan-keburukan pada dirinya. Dengan cara bagaimana? Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia berbuat ketaatan, dia sadar bahwa itu terjadi dengan kehendak Allah karena pertolongan Allah. Maka dia memohon kepada Allah agar Allah menetapkan kebaikan tersebut.
ketika dia melakukan keburukan atau perbuatan maksiat, atau dia melihat orang lain melakukannya, maka dia mengetahui itu terjadi karena Allah berpaling dan tidak memberikan pertolongan kepada hambanya, maka dia berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Berlindung kepada Allah dari kejelekan dan keburukan tersebut. Ya, maka ini akan menjadikan hamba itu dalam semua keadaannya selalu tunduk dan bergantung kepada Allah, dan inilah hamba Allah yang sejati. Inilah hamba yang akan selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Fawaid ini sendiri, ya, ketika menjelaskan tentang makna taufik dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah itu disepakati oleh para ulama, maknanya adalah alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at, yaitu dengan Allah tidak menjadikanmu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Tapi kamu selalu bersandar dan yakin segala kebaikan yang kamu lakukan dengan pertolongan dari Allah, dan perbuatan buruk yang terjadi pada hamba karena Allah berpaling darinya, karena Allah tidak menolongnya. Jadi keyakinan ini justru membawa kita kepada sebab-sebab untuk meraih taufik yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, in wakalahu ila nafsihi wakalahu ila ajzin wa dhai'atin wa tafritin wa dhanbin wa khati'ah. Kalau Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri, Allah tidak tolong dia dalam perbuatannya, maka berarti Allah menyerahkan dia kepada kelemahan, kesia-siaan, kepada dosa dan kesalahan. Ingat doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk meminta Allah agar tidak diserahkan, Allah tidak menyerahkan kita kepada diri kita sendiri. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kita baca di waktu pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri, kepada nafsuku sendiri, meskipun cuma sekejap mata. Yani Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepadanya agar selalu menolong kita, agar selalu menjaga dan melindungi kita. Tidak diserahkan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang Maha Kuasa untuk memberikan segala kebaikan kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik keadaan seorang hamba adalah ketika dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Nah, wa in wakalahu ila ghairihi wakalahu ila man la yamliku lahu darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Dan ketika Allah menyerahkan dia kepada selain dirinya, ya, berarti Allah menyerahkan kepada sesuatu yang tidak memiliki untuk dirinya kemampuan mendatangkan keburukan atau kemanfaatan, sesuatu yang tidak bisa menghidupkan, mematikan maupun membangkitkan. Semua makhluk lemah. Kalau kita diserahkan kepada makhluk apapun, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, tidak ada yang bisa mencegah keburukan bagi kita. Jadi kita hanya minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita, yang selalu melindungi kita, sampai pun kita berbuat dosa dan salah, kita minta kepada Allah pengampunannya, karena dialah satu-satunya yang maha memberikan pengampunan dan menerima taubat dari hamba-hamba yang berbuat kesalahan. Nah, wa in tahalla anhu istaula alaihi aduwuhu wa ja'alahu asiran lahu. Dan ketika Allah berpaling darinya, ya, ketika Allah berpaling darinya, istaula alaihi, maka dia akan dikuasai oleh musuhnya, yaitu syaitan, iblis la'natullah alaih, dan dia akan dijadikan, dan iblis atau musuhnya akan menjadikan dia sebagai tawanan baginya. Ketika inilah manusia akan binasa. Jadi orang yang bertauhid, yang selalu bersandar kepada Allah, dia mengetahui inilah sumber kebaikan yang paling utama baginya. Karena ketika Allah berpaling darinya, syaitan yang akan menguasainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa musuh-musuh manusia tidak akan berdaya untuk
menjerumuskan manusia selama hamba ini selalu dekat dengan Allah, sesuai dengan bagaimana kuatnya imannya kepada Allah, sesuai dengan bagaimana dia memurnikan tauhidnya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang tipu daya syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan selalu bersandar hati kepadanya. Jelas tidak punya kekuatan dia. Ya. Innama sultanuhu, hanyalah kekuasaannya itu berlaku bagi orang-orang yang yatawallawnahu, yang loyal kepada syaitan, yang mengikuti jalannya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah syaitan tersebut. Jadi semakin kita jauh dari mentauhidkan Allah, jauh dari iman, maka syaitan akan semakin menguasai kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin bersandar kepadanya, maka Allah akan semakin menjaga dan melindungi kita, dan ketika itu tidak ada satupun yang bisa mencelakai kita. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala berpaling darimu, maka siapa yang bisa menolongmu setelah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertawakal, hanya bersandar hati, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemuliaan hamba ketika dia benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia selalu bergantung, bersandar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa huwa laginan lahu anhu tarfata ainin. Maka seorang hamba, ya, laginan lahu, tidak bisa lepas sedikit pun dari pertolongan Allah meskipun sekejap mata. Tidak bisa lepas dari kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah meskipun sekejap mata. Bal huwa muttarrun ilaihi ala madal anfasi fi kulli dzarratin min dzarratihi batinan wa dhahira. Ya, bahkan hamba itu muttarrun ilaihi, punya kebutuhan yang sangat besar, punya kebutuhan yang bersifat darurat kepada Allah dalam semua tarikan nafasnya, dalam semua perkara yang paling kecil sekalipun dalam dirinya, lahir maupun batin. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin dan penuh dengan kekurangan, butuh kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Jadi manusia adalah hamba yang diciptakan, ya, semua makhluk pada dasarnya diciptakan dalam keadaan lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuat dan maha perkasa, sehingga justru kesempurnaan dan kebaikan bagi makhluk jika dia selalu bersandar kepada Allah. Jika dia selalu meminta hajat dan kebutuhannya kepada Allah, dan inilah puncak dari kebahagiaan yang akan dirasakan hamba tersebut pada jiwa, pada hatinya, bahkan pada lahir dan batinnya. Ya, karena memang Allah menciptakan dia pada asalnya penuh dengan kekurangan, miskin. Sedangkan yang maha kaya, yang maha kuat dan maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah namanya As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Dialah Allah yang namanya yang maha indah adalah As-Samad. As-Samad ini artinya tempat bergantung semua makhluknya. Secara makna,
As-Samad artinya yang sempurna pada sifat-sifatnya semua, sehingga makhluk selalu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hajat dan kebutuhan mereka. Ketika makhluk butuh rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Maha Pemberi rezeki, sempurna rezekinya. Ketika makhluk membutuhkan kekuatan karena kelemahan dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Qawiyyu, Al-Matin, Maha kuat, Maha kokoh. Ketika hamba membutuhkan pertolongan, ketika hamba membutuhkan kecukupan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha mencukupi segala kebutuhan hambanya. Jadi dari semua kebutuhan dan kekurangan manusia, ketika dia memahami nama sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maka dia mengetahui secara sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki pemenuhan hajat tersebut, maka dengan sendirinya hatinya yasmudu, ya, diambil dari kata-kata ini as-samad, yasmudu, menghadapkan hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hajat dan kebutuhannya. Dan inilah wujud hamba Allah yang sejati, yang sempurna, yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan sempurna. Nah, taqatuhu tamatun ilaih. Kebutuhan hamba, ketergantungannya kepada Allah sangat sempurna. Yakni kebutuhan yang benar-benar, ketergantungan yang benar-benar 100%. Wa ma'a dzalika fahuwa mutakhallifun anhu mu'ridun anhu. Bersamaan dengan itu hamba yang seperti ini keadaannya, justru dia selalu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling dari Allah. Dia selalu lalai, selalu berbuat dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Yatabaghadu ilaihi bima'siyatihi. Hamba ini justru melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dengan perbuatan maksiatnya. Ya. Ma'asyiddati dharurati ilaihi min kulli wajhin. Padahal kebutuhannya kepada Allah sangat besar dari semua segi. Ya. Sudah dia mengetahui segala kebutuhannya itu ada di tangan Allah. Bagaimana Allah kalau tidak memenuhi kebutuhannya, dia akan binasa. Maka seharusnya dia menghilangkan kelalaiannya, dia harusnya melakukan sebab-sebab yang menjadikan Allah cinta dan ridho kepadanya. Tapi hamba ini dengan kelalaiannya, dengan perbuatan maksiatnya selalu berpaling dari Allah, justru melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaannya. Qad sara li dzikrihi nasiyan. Ya. Dan hamba ini sungguh telah menjadi orang yang melupakan zikir kepada Allah. Wattakhadahu wara'ahu dhihriyan, dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dijadikan di belakangnya, yakni dikesampingkannya, tidak berusaha untuk selalu diingatnya. Hadza wa ilaihi marji'uhu wa baina yadayhi mauqifuh. Inilah perbuatan hamba, padahal dia nanti akan dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan berdiri mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Jadi, barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ini menggambarkan kepada kita tentang ya, gambaran sesungguhnya dari kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya dia memperbaiki sikapnya. Ya, seharusnya dia memperbaiki amal-amal perbuatannya, akhlaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala hajat dan kebutuhannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam urusan dunia saja, orang-orang yang kita tahu akan ya, orang-orang yang kita tahu bisa punya peranan ya, atau sebab dalam memberikan misalnya rezeki kepada kita ya, sebagai makhluk, yang padahal kita tahu rezeki asalnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kita anggap bisa mencelakai kita, kita akan takut. Orang-orang yang kita anggap bisa memberikan sesuatu kepada kita, kita bersikap baik di hadapannya, padahal ini makhluk. Segala sesuatu yang ada di tangannya pasti terbatas dan tidak akan sampai kepada kita kebaikan yang ingin dilakukannya kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah. Sebagaimana keburukan pun yang ingin disampaikannya tidak akan sampai kalau Allah tidak menghendaki. Orang seperti ini saja kita
berusaha bersikap baik di hadapannya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kekuasaan, di tangannya lah segala perbendaharaan langit-langit dan bumi, yang harusnya kita lebih banyak mengusahakan sebab-sebab agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan dan kebencian